Selamat datang di Bahan Debat, tempat kita mengupas tuntas satu topik dari dua sisi yang seringkali berseberangan. Dan topik kali ini? Aduh, ini sih perdebatan abadi yang muncul setiap kali kalender dekat-dekat tanggal merah. Liburan. Tepat sekali. Pertanyaannya simpel, tapi jawabannya bisa bikin pecah kongsi lah. Liburan yang ideal itu yang kayak gimana sih? Apa yang isinya petualangan, tiket di tangan, dan paspor siap dicap? Atau justru yang dihabiskan dengan pijama seharian, delivery order di jalan, dan remote TV di genggaman. Nah, mari kita perjelas deh inti perdebatannya. Gue jelas-jelas tim jalan-jalan dong. Esensi liburan itu ya keluar dari rutinitas. Cari pengalaman baru, bukan cuma pindah posisi rebahan dari kasur ke sofa. Enak aja, gue di tim di rumah saja. Liburan itu buat istirahat total, bukan nambahin capek dan stres di perjalanan cuma buat apa ya? Pembuktian diri di media sosial. Oke, gue mulai ya. Sebagai duta besar tim jalan-jalan, gue percaya kalau manusia itu butuh gerak dan hal baru. Argumen pertama gue ini akarnya dari neuroscience loh. Ini bukan sekedar biar segar, tapi ini soal riset kimiawi di otak kita. Gini, saat kita kejebak rutinitas, otak kita tuh jalan di jalur saraf yang itu-itu aja, monoton. Nah, pas kita jalan-jalan ke tempat baru, otak kita tuh kayak dibanjiri hal baru. Bau pasar tradisional yang aneh, suara bahasa yang kita nggak ngerti, pemandangan kota yang arsitekturnya beda. Pengalaman baru ini memicu pelepasan dopamin. Itu loh neurotransmitter yang ngurusin motivasi sama rasa senang. Ini tuh suntikan antusiasme yang nggak bakal bisa lu dapetin dari nonton series yang sama untuk kelima kalinya. Poin yang menarik. Tapi kalau kita lihat dari sisi... Tunggu, belum selesai. Kedua, ini soal investasi kebahagiaan jangka panjang. Ada konsep namanya ekonomi pengalaman. Penelitian psikologi tuh udah banyak banget ngebuktiin kalau kebahagiaan dari beli pengalaman kayak liburan itu jauh lebih awet daripada bahagia dari beli barang. Kenapa? Karena ada yang namanya hedonic adaptation. Oke. Lu beli TV baru yang gede banget, senengnya paling sebulan. Abis itu ya biasa aja. Tapi liburan, memorinya justru makin berharga seiring waktu. Cerita pas lo nekat nyobalin sate kalajengking di Thailand, atau pas hampir ketinggalan kereta di Swiss, itu jadi aset emosional loh. Aset yang bisa lo ceritain ulang, lo ketawain lagi, dan nilainya nggak akan turun. Terakhir nih, ini soal pengembangan diri yang nyata. Bukan cuma soal perspektif, tapi soal melatih cognitive flexibility, alias kelenturan kognitif. Saat lu nyasar di negara orang dan harus nanya jalan pakai bahasa Tarzan, lu itu lagi ngelatih problem solving di bawah tekanan. Itu skill yang kepake banget di dunia kerja. Jauh lebih berguna daripada skill namatin satu season series dalam semalam. Oke. Argumen soal dopamin sama kelenturan kognitif itu gua akui valid. Tapi, lu melupakan satu elemen krusial dari kata liburan, yaitu istirahat. Gue, sebagai perwakilan terhormat tim di rumah saja, ngelihat liburan dari kacamata pemulihan energi yang fundamental. Pertama, efisiensi sumber daya. Nggak cuma uang ya, tapi juga energi mental. Liburan di rumah itu memangkas habis dua sumber stres terbesar. Perencanaan yang rumit sama kecemasan finansial. Nggak ada drama berburu tiket promo tengah malam, nggak ada pusing mikirin itinerary yang padat, dan yang paling penting, nggak ada tagihan kartu kredit bengkak pas pulang. Energi mental yang harusnya habis buat mikirin itu semua, bisa dialokasikan 100% buat pemulihan. Lu bisa pakai uang yang tadinya buat tiket pesawat itu buat upgrade kasur, beli proyektor, atau langganan catering makanan sehat seminggu. Itu investasi yang hasilnya bisa dinikmatin tiap hari, bukan cuma setahun sekali. Tapi kan sensasinya beda. Sebentar. Kedua, ini soal kualitas relaksasi sejati. Dan gue mau bedain dua hal. Kelelahan, alias fatigue, dan burnout. Kalau lu cuma capek fisik, ya tidur mungkin cukup. Tapi burnout itu beda. Burnout itu kelelahan emosional, sinisme, dan perasaan nggak berguna akibat stres kronis. Nah, liburan ala tim jalan-jalan dengan jadwal padat, interaksi sosial konstan, dan stimulasi berlebihan itu justru bisa memperparah burnout bagi sebagian orang. Sebaliknya, liburan di rumah itu nawarin deep rest. Ini kesempatan buat nurunin aktivitas sistem saraf simpatik kita, sistem fight or flight yang terus-terusan aktif di kehidupan modern. Dengan berada di lingkungan yang familiar,
aman, dan tanpa tuntutan, kita ngebiarin sistem saraf parasimpatik, sistem rest and digest, ngambil alih. Ini pemulihan di level biologis, bukan sekedar ganti pemandangan. Oke. Ketiga, ini tentang koneksi tanpa distraksi. Di rumah, lu punya kontrol penuh. Nggak ada distraksi dari turis lain, nggak ada tekanan buat ngunjungin spot wajib, nggak ada keharusan buat tampil senang. Interaksi sama keluarga jadi lebih otentik. Ngobrol mendalam sambil minum teh sore, main game bareng, atau bahkan cuma diam-diaman tapi ngerasa nyaman. Itu kualitas bonding yang seringkali hilang di tengah hiruk-pikuk perjalanan. Gua paham alur berpikir lu, tapi ada sudut pandang lain yang perlu dipertimbangin soal konsep istirahat di rumah itu. Lu ngomongin lingkungan familiar yang aman, tapi lu lupa kalau lingkungan itu juga penuh sama yang namanya environmental triggers, pemicu kewajiban. Maksudnya gimana tuh? Coba jujur deh, lu lagi niat rebahan seharian. Baru 15 menit, mata lu pasti jelalatan. Lihat piring kotor di wastafel, ingat cucian belum dijemur, lihat laptop di meja kerja jadi kepikiran email dari bos. Akhirnya apa? Niatnya liburan malah jadi bersih-bersih rumah atau lebih parahnya, nyicil kerjaan. Batasan antara waktu istirahat sama waktu kewajiban jadi super tipis, bahkan nggak ada. Rumah itu bukan cuma tempat istirahat, tapi juga kantor dan medan perang domestik kita. Susah banget buat otak bener-bener mati dari mode tanggung jawab kalau lu dikelilingin pemicunya setiap saat. Keluar dari rumah itu cara paling efektif buat mutus rantai pemicu itu. Itu sih bukan masalah lingkungan ya. Itu masalah disiplin diri. Kalau niatnya libur, ya semua notifikasi kerjaan dimatiin, urusan domestik dijadwal ulang. Justru liburan kalian yang penuh sama variabel tak terkendali, katanya nyari dopamin dari stimulasi, yang ada malah kortisol alias hormon stres yang naik. Mari kita bedah deh petualangan kalian itu. Sejak sebelum berangkat, lu udah harus bikin ratusan keputusan. Pilih tanggal, maskapai, hotel, asuransi, packing baju apa aja. Sampai di sana makin parah. Mau makan di mana, naik apa, kemana dulu. Setiap keputusan kecil itu nguras cadangan energi mental kita loh. Belum lagi stres dari hal di luar kontrol, pesawat delay berjam-jam, koper hilang, hotel nggak sesuai foto, atau kena tipu pedagang lokal. Pulang-pulang bukannya seger malah butuh liburan lagi buat memulihkan diri dari liburan kemarin. Itu liburan apa simulasi manajemen krisis? Lu bilang di rumah itu efisien. Gue bilang jalan-jalan itu investasi. Tadi gue udah singgung soal hedonic adaptation kan. Barang itu bikin bosen, pengalaman itu abadi. Uang yang lu keluarin buat perjalanan itu bukan hilang, tapi dikonversi jadi aset tak terlihat. Memori, skill, dan wawasan. Itu memperkaya diri lo, bukan cuma rumah lo. Nggak bisa diukur pakai valuasi rupiah. Lu nggak bisa bilang, oh pengalaman ngeliat aurora borealis itu setara sama 35 juta rupiah. Nilainya jauh melampaui itu. Itu sesuatu yang lu bawa sampai tua. Di sini letak perbedaan fundamental kita. Lu ngukur kesuksesan liburan dari apa yang bisa ditunjukkan dan diceritakan. Gue ngukurnya dari apa yang dirasakan secara internal. Definisi liburan sukses versi lu itu terukur dari jumlah foto bagus dan cerita heboh. Definisi gue terukur dari turunnya level stres dan naiknya level energi pas hari Senin masuk kerja. Banyak orang pulang liburan malah lebih capek fisik dan mental karena harus perform, tampil sempurna, bahagia, dan anti-mainstream di dunia maya. Gue sih mending punya liburan yang beneran nenangin jiwa daripada liburan yang cuma kelihatan keren di layar handphone orang lain. Kenangan itu nggak harus dalam bentuk foto pemandangan. Kenangan itu bisa berupa perasaan lega pas lu akhirnya bisa nyelesain novel setebal 500 halaman atau perasaan puas saat berhasil namatin game yang super susah. Itu pencapaian personal yang nggak butuh audiens. Jalan-jalan itu adalah sebuah active recovery yang ngebangun kembali rasa ingin tahu, resiliensi, dan ya koleksi cerita hidup kita. Stres dan drama di perjalanan itu bukan kegagalan, tapi bagian dari paket petualangan yang justru bikin semuanya lebih berkesan. Dan gue tetap di posisi gue. Liburan terbaik adalah passive recovery yang strategis dan berkualitas. Ngisi ulang energi di benteng kenyamanan kita sendiri, yaitu rumah. Ini cara buat meregulasi sistem saraf, memperdalam hubungan sama orang terdekat tanpa tekanan eksternal, dan ngebangun sumber kebahagiaan yang berkelanjutan. Hemat, anti-stres, dan otentik. Ya, pada akhirnya kayaknya kita harus setuju bahwa nggak ada satu formula yang cocok buat semua orang ya. Pilihan ideal sangat bergantung pada apa yang kita butuhin saat itu. Mungkin liburan paling sempurna adalah yang bisa mengkombinasikan keduanya. Jalan-jalan beberapa hari, sisanya dipakai buat hibernasi di rumah. Oke, inilah diskusi singkat kita hari ini. Bagaimana menurut kalian? Have a nice day.